Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, masih di cerita Family Circle of Aqsa. Cerita apa sih yang pernah terjadi di sekeliling Baitul Maqdis? Dan siapa sih tokohnya? Masih dengan Nabi Isa alaihissalam, anak dari Sayyidah Maryam alaihissalam. Kita masih mencarinya dari tafsir Ibnu Katsir, dan kita masuk ke satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang juga jarang banget diceritain. Karena rata-rata orang kalau bicara Nabi Isa, dilahirkan tanpa ayah, bicara di waktu kecil, di waktu bayi ya, apalagi diangkat ke langit. Tapi nggak banyak yang bicara mukjizat ini yang ada di surat Al-Maidah, terutama untuk disampaikan kepada anak-anak, yaitu turunnya hidangan untuk makan dari langit langsung ke hadapan sahabat-sahabat Nabi Isa dan para Hawariyun. Nah, loh, ini keren banget ceritanya. Jadi suatu hari, ya teman-teman sekalian, ketika mereka atau pengikut-pengikut Nabi Isa bersama sang guru, bersama sang Nabi alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam waktu itu menghadapi kerasnya tantangan dakwah, menghadapi kerasnya kejaran dari orang-orang yang tidak ridho dengan dakwahnya beliau saat itu karena tidak paham. Maka saat itu para Hawariyun minta kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Nabi, kami ini lapar. Lapar tuh maksudnya karena memang mereka diblokade saat itu, mereka tuh dicegat di mana-mana, mau jual beli aja tuh yang jual takut ketahuan oleh pemerintah saat itu. Karena siapa aja yang jual makanan kepada pengikutnya Nabi Isa akan ditangkap atau akan dihukum. Intinya seperti itu. Lalu kemudian ya mereka minta kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai guruku, tolong doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala turunkan makanan dari langit yang dengan makanan itu ya nanti kami akan kenyang, hati kami jadi mantap gitu loh. Dan di satu sisi kami akan menjadikan itu sebagai hari raya, harinya beribadah, di situ kami sholat hari raya besar, harinya bersenang-senang, agar menjadi semacam momen bagi kami untuk menikmati jalannya agama ini. Nah, kemudian Nabi Isa saat itu mengingatkan, kamu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kamu jangan kufur nikmat gitu loh. Umat-umat sebelum itu ada yang, jadi Nabi Isa itu kan memang mengingat umat sebelumnya itu, yaitu Bani Israel di masa Nabi Musa alaihissalam. Diturunkan manna wassalwa, nggak usah dimasak, nggak usah diapa-apain, langsung turun dari langit, diwadahin pakai piring, tinggal dimakan, itu aja masih ingkar, sehingga dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sekarang kaumnya minta kepada Nabi Isa alaihissalam langsung makanan dari langit, artinya ada gandumnya, ada ayamnya, ada apanya gitu ya. Kata Nabi Isa, nanti kalian kalau melanggar perintah Allah setelah dikasih fasilitas makanan langsung dari langit tanpa perlu masak, tanpa perlu beli, nanti kalian diazab loh. Kalau ternyata masih ingkar juga. Tapi kata kaumnya, insya Allah enggak. Ya, kami akan tetap berbaiat kepadamu, kami akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa pun berdoa. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sini Ibnu Katsir menguraikan ada beberapa riwayat cerita gimana sih yang terjadi setelah itu. Setelah itu ya makanan itu betul-betul turun dari langit. Ya turun dari langit, disaksikan oleh semua orang. Kenapa harus disaksikan? Ya biar orang yakin bahwa ini tuh Nabi Isa nggak pesan catering gitu loh. Ini tuh Nabi Isa nggak terus pesan dari mana tiba-tiba datang di sebuah taman gitu ya. Enggak. Betul-betul turun dari langit, diturunkan oleh malaikat, dan kemudian fama zala yadai hatta istiqraru sufrah baina yadai Isa. Jadi setelah nampannya ini sampai di tangannya Nabi Isa, barulah itu ditaruh di meja atau ditaruh di tempat makan gitu ya. Dan semuanya itu makan bersama-sama dan makanan itu sangat melimpah. Ada ulama yang mengatakan makanannya adalah sebagaimana makanan orang-orang kaya pada saat itu, dan ketika diambil namanya juga makanan dari surga gitu kan. Itu nggak berkurang. Kita ambil daging, ternyata daging ada di piring itu kok seakan-akan malah nggak berkurang. Ada minuman ini itu apa dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dan ada lagi juga yang mengatakan makanan ini adalah berupa burung panggang. Artinya seekor burung panggang itu tapi tetap turun dari langit ke hadapan Nabi Isa alaihissalam dibawa oleh para malaikat. Nah, ini peristiwa yang menakjubkan sekali sehingga para Hawariyun pun alhamdulillah keimanannya bertambah, dan kita tahu sepeninggal Nabi Isa alaihissalam kelak mereka melanjutkan dakwah Nabi Isa alaihissalam, dan ada yang terbunuh, ada yang kemudian wafat dalam pengasingan dan lain-lain sebagainya. Oke. Pertama, apa pelajaran dari peristiwa ini? Pertama, Masjidil Aqsa itu memang negeri para nabi, dan sebagai Ardul Mubarakah banyak sekali mukjizat luar biasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sana. Ya.
Untuk apa? Untuk memuliakan orang-orang yang memakmurkan Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Yang kedua, nah nanti pasti anak-anak kita bertanya, tuh gimana ya saudara-saudara kita di Gaza kok ketika menjaga Masjidil Aqsa, menjaga sekitaran Masjidil Aqsa yang namanya bumi Palestina, kok malah kelaparan? Oke, pertama, kisah ini merupakan mukjizat. Artinya yang namanya mukjizat bisa jadi diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi juga tidak. Dan ini terjadi pada saat terhimpit. Artinya begini, saat itu kalau Nabi Isa alaihi salam dan para pengikutnya binasa, tidak akan ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hari ini selain Gaza, di luar Gaza, bahkan tetangganya sendiri yaitu Mesir, Yordania, Arab Saudi, Turki dan lain sebagainya, kaum muslimin itu banyak. Allah itu tidak menurunkan mukjizat sebelum dipepet sekali keadaannya, sebelum kepepet sekali keadaannya sehingga memang memerlukan intervensi yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, memerlukan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Contohnya seperti di perang Badar, kalau nggak dibantu malaikat mungkin kalah. Mungkin saja. Meskipun kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah sudah menetapkan bahwa Allah dan Rasulnya pasti akan menang. Akan tetapi, tadi pertolongan Allah berupa makanan ini datang ketika memang pada saat itu kalau tidak datang makanan dari Allah Subhanahu wa taala, segala daya dan upaya manusiawinya mereka tuh udah mentok gitu loh. Udah nggak bisa lagi, itu yang pertama. Sehingga saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu memang pada saat ini masih banyak cara untuk menolong mereka, cuma kitanya pasif. Sehingga Allah itu ingin membuat kita berbuat lebih sebelum akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan atau menciptakan sesuatu yang sudah di luar kuasa manusia. Hari ini kita masih bisa melakukan sesuatu sebelum pada akhirnya kita bersikap pasif dengan saudara-saudara kita di Gaza sehingga mereka lapar. Itu yang pertama. Nanti kalau anak kita bertanya, pasti akan ada yang nanya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau begitu kenapa sekarang Allah nggak menurunkan makanan lagi, Bu? Nah, kembali kepada hal pertama tadi, bahwa ini diturunkan untuk menjadi pertolongan bagi orang-orang yang sedang berdakwah, pertolongan bagi orang-orang yang soleh di luaran sana, bagi orang-orang yang mungkin para ulama yang sedang berjuang dan seterusnya. Dan pertolongan itu kan tidak mesti hanya berupa makanan. Maka tanamkan kepada anak-anak kita, nak, kalau kamu tuh nanti berdakwah atau kamu tuh hidup susah karena agama ini, Allah akan memberikan pertolongan-pertolongan yang melimpah sekali sehingga kamu nggak perlu khawatir. Dan sikap itu harus disertai dengan rasa syukur. Dan misalnya nih lagi waktu sahur atau lagi waktu nanti ya di bulan Syawal ada hidangan yang melimpah sekali ketika Lebaran, anak-anak kita disuruh bersyukur. Nih, nak, kamu kerja nggak? Nggak. Kamu beli nggak? Nggak. Tiba-tiba di depan kita ada opor, ada ini, ada ini, ada ini. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur. Dan saat itu, ya ini tambahannya nih, tapi tambahan ini hanya menunjukkan keutamaan mukjizat ini, artinya tidak bisa kita tiru. Saat itu, ketika para sahabat Nabi Isa alaihi salam itu makan, makanannya itu nggak boleh disimpan, nggak boleh dibawa, meskipun ayamnya masih banyak gitu ya, dagingnya masih banyak, tapi daging itu nggak boleh disimpan besoknya. Karena nanti di hari raya berikutnya lagi, itu akan disimpan, akan turun lagi gitu ya, dan akan menjadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, mengajarkan ini kepada anak-anak memang harus ceritanya itu runtut. Makanya kalau bisa nanti baca dulu ya di Tafsir Ibnu Katsir. Adapun di sini saya hanya sekedar memberikan pengingat, ada cerita ini, dan ini kaitannya adalah ketika mereka itu kan sedang berdakwah di sekeliling Masjidil Aqsa untuk menguatkan mereka, berarti kita ini ada di jalan yang benar karena pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.